Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruli Ruliana. Saya adalah dosen tetap di program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN-IM. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menyusun dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada tahun 2026. Agenda yang akan saya paparkan yaitu tentang deskripsi mata kuliah, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi perkuliahan, sumber ajar, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan video pengajaran. Untuk deskripsi mata kuliah manajemen keuangan ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, berada di semester ketiga dengan kode mata kuliah EAB 3331. Mata kuliah manajemen keuangan ini mempelajari dan menjelaskan ruang lingkup dan fungsi manajemen keuangan, melakukan analisis kinerja keuangan, mengelola aset lancar, kas, piutang, persediaan secara efektif, menghitung dan menganalisis nilai waktu dari uang, dan penilaian aset serta mengevaluasi keputusan investasi dan sumber permodalan perusahaan, di mana mahasiswa akan mempelajari secara rinci analisa laporan keuangan, peramalan, perencanaan, dan penganggaran keuangan, risiko dan tingkat pengembalian, nilai waktu daripada uang, manajemen modal kerja, penganggaran modal, manajemen piutang, manajemen persediaan, manajemen kas dan surat berharga. Tujuan akhir agar mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar manajemen keuangan serta mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi manajemen keuangan secara efektif dan efisien untuk alat pengambilan keputusan manajerial dalam konteks organisasi bisnis. Capaian pembelajaran umum dan mata kuliah. Dosen menekankan sikap dan kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa bertanggung jawab dan mandiri dalam pekerjaannya, memahami fungsi dan tujuan manajemen keuangan, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penerapan manajemen keuangan. Pengambilan keputusan tepat dalam menyelesaikan masalah manajemen keuangan, kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi. Adapun capaian pembelajaran spesifik mata kuliah antara lain memahami fungsi dan tujuan manajemen keuangan, mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan, mampu menerapkan manajemen modal kerja, mampu memahami konsep dasar nilai waktu daripada uang dan menentukan nilai uang, mampu menganalisis keputusan pendanaan, investasi dalam keadaan pasti, kebijakan dividen, atau topik-topik khusus dalam keuangan di perusahaan, bertanggung jawab, bekerja sama, dan berkomunikasi efektif. Rincian materi perkuliahan dan sumber ajar. Total pertemuan 14 termasuk UTS di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semesternya di pertemuan ke-16. Sumber ajar utama Bambang Rianto, Indrio, dan Pingham. Metode pembelajaran, case study, dan problem based learning mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi sendiri. Sistem penilaian. Komponen bobot penilaian, keaktifan 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Terima kasih kepada Kemendikbud Saintek, tim penilai Serdos, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN-IM, rekan sejawat dosen, serta mahasiswa atas dukungan dan kerjasama selama proses penyusunan dokumen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Harapan disampaikan agar video ini memberikan gambaran jelas mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan ketiga dengan topik nilai waktu daripada uang. Gimana, semuanya sudah siap? Siap. Sebelum saya menerangkan terkait dengan materi, saya akan jelaskan pentingnya nilai waktu daripada uang. Teman-teman
Eh, Mungkin teman-teman bisa tahu lah, mikir ke belakang, dulu dengan uang 25 perak bisa beli kerupuk. Ya. Sekarang, ada nggak uang dengan 25 perak bisa beli kerupuk? Saya kira nggak mungkin. Mungkin sekarang paling kecil, ya tergantung kerupuknya mungkin ya. Ada yang 500, ada yang 1000 mungkin. Gitu. Kalau kembali kepada saya, dulu waktu saya fresh graduate, keluar dari eh, sekolah strata 1, saya pertama kali kerja di Lipo Bank, di Gatot Subroto, Perapatan 5, Bandung. Gaji saya itu 450.000. Saya masih ingat. 450.000. Mungkin teman-teman kalau sekarang gajinya 450.000 nggak bakalan mau lah, UMR udah jauh kemana-mana, udah waduh nggak bakalan mungkin lah. Itu ada indikasi pelanggaran HAM kalau ini mungkin 450.000 itu, gitu kan. Tapi ini ada satu kondisi di mana nilai waktu daripada uang, gitu kan. Karena hal yang tidak mungkin sekarang 20 perak udah nggak ada secara logam nilai nominal ataupun secara fisiknya terkait dengan nilai intrinsiknya. Uang itu ada dibagi dua ya, ada nominal, nilai nominal, ada juga disebut dengan nilai intrinsik. Nilai nominal ini nilai yang tertera pada uang tersebut, gitu kan. Kalau nilai intrinsik, nilai pembuatan uang tersebut. Sebenarnya nilai uang kertas dibanding dengan uang logam itu lebih tinggi dari nilai logam, nilai intrinsiknya, karena bahan logamnya lebih mahal daripada kertas. Itulah terkait dengan nilai waktu daripada uang. Lebih jauh kembali, kalau pada konteks sekarang manajemen keuangan, nilai waktu daripada uang. Teman-teman mungkin nabung, taruhlah ini PMDK kita, proyek masa depan keluarga, mau merit, mau menyekolahkan anak, kita punya target. Berapa lama kita harus nabung dan berapa per bulan kita harus nabung. Plus dengan bunga yang akan didapatkan terkait dengan tabungan tersebut. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga deposito. Deposito mungkin kita akan naruh untuk keamanan, safety dari uang tersebut. Tapi selain itu kita akan dapat bunga. Saya ngomong secara konvensional, bukan secara sosialnya, gitu ya. Akan mendapatkan bunga deposito. Begitu juga kalau kita berinvestasi dalam konteks misalkan investasi di pasar modal. Portofolionya apa dulu? Apakah saham ataupun obligasi? Kalau obligasi mungkin profitnya udah pasti, gitu kan. Karena dibayarkan per kupon, ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Tapi kalau saham tergantung dari dividen kebijakan dari perusahaan yang dibagikan, dividen tersebut atas laba yang disisihkan. Itulah waktu dan waktu. Uang ini akan berubah terus, gitu kan. Itulah pentingnya nilai waktu daripada uang, gitu kan. Jangan berbangga diri, teman-teman sekarang gaji misalkan 2 digit lah, udah di atas UMR. 2 digit ini di atas 10. Di atas 10 ini bisa sampai mentok-mentoknya 99 juta per bulan, gitu. Kalau misalkan sekarang dapat 2 digit, ternyata perusahaan tersebut nggak bagus secara peningkatan gaji, gitu kan. Atau performanya perusahaan tersebut nggak bagus juga, akhirnya tetap di 2 digit, gitu kan. Taruhlah misalkan 10 juta, tetap aja 10 juta sampai 5 tahun yang akan datang, itu juga nggak bagus. Jangan berbangga diri, itu nilai waktu daripada uang akan kejar sama yang mungkin di awal 5 juta gajinya 1 digit, tapi akan kalah. Sehingga karena kita ngomong waktu dulu dan waktu sekarang, bisa dilihat dengan waktu sekarang. Kalau kita misalkan pinjam, gitu kan, pinjam misalkan untuk sekolah, untuk ngebangun rumah, renovasi mungkin ya, gitu kan. Kalau misalkan pinjam 50 juta, berapa yang akan saya terima? Karena ada biaya-biaya juga, gitu kan. Berapa lama kita pinjam ke bank tersebut, yang ke waktunya, itu ada rate dan sebagainya. Akhirnya
berapa yang kita terima dan berapa sebenarnya kita harus bayar ke depan, gitu kan. Itu terkait dengan pinjaman, gitu kan. Nah, dan sebagainya dari kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kita ada nilai waktu daripada uang. Oke, sehingga keputusannya gitu. Dari apa bukan keputusan, gambaran tadi saya itu dikonotasikan sebagai nilai T tidak sama T1 tidak sama dengan T2. T di sini time ya. Karena utilitas yang berbeda dan hal ini disebabkan oleh tingkat kepuasan yang berbeda. Gitu kan. Nah, itulah saya tadi ngomong berbagi contoh, T1 tidak sama dengan T2, time 1 tidak sama dengan time 2. Begitu juga dengan T3, begitu juga dengan T4. Mungkin gitu kan. Lebih jauh ya nilai waktu daripada uangnya bisa naik ataupun turun, gitu kan. Nah, karena apa tadi disebutkan tingkat kepuasan yang berbeda. Ya, gitu. Kenapa tingkat kepuasan yang berbeda? Gitu. Karena memang waktu tersebut gitu, utilitas dari sisi nilai kerupuk ini mungkin akan tergantikan oleh utilitas yang lain-lainnya mungkin. Karena memang kenapa kerupuk ini kalau ngomong sederhana, kerupuk ini kan banyak macamnya, gitu kan. Banyak macamnya, gitu kan. Akhirnya kegeruslah dengan persaingan pasar yang membentuk harga tersebut. Sehingga T1 tidak sama dengan T2. Guna daripada nilai waktu adalah sebagai alat bantu untuk memutuskan sesuatu. Kita lihat nanti perhitungan dalam contoh soal, gitu kan. Dalam kondisi nanti bisa kebaca nanti, saya akan mengeluarkan contoh soal ya, gitu kan. Nah, kembali lagi semakin besar tingkat bunga, maka nilai dari diskon faktor akan semakin kecil. Contoh, kalau R 10%, N sama dengan 1 sampai dengan 5, uangnya 10.000, gitu kan. Ini contoh dari sisi untuk menjelaskan semakin besar tingkat bunga, maka nilai dari diskon faktor semakin kecil. Nah, ini juga sama, gitu kan. Tahun pendapatan tadi saya katakan 1 sampai 5. Dari value-nya 10.000, gitu kan. Sehingga 10 dikali 0,909, gitu kan. Dengan bunga 10%, gitu. Bisa dikalikan menjadi sekian. Nah, 0,909 ini teman-teman nanti bisa dilihat dari sisi tabel. Tabelnya present value sama dengan discounting, gitu kan. Berikutnya pada tahun kedua, gitu kan. 15 dikali 0,826 sama dengan sekian. Nah, dan seterusnya pada tahun kelima, gitu kan. Sekian. Dan akhirnya kita jumlahkan 81, 830, inilah disebut dengan present value interest factor, ya. Nah, itulah gitu. Jadi ini 1 dibanding dengan 1 ditambah 10% pangkat 1 sama dengan 0,909 dan seterusnya. Ini bisa dilihat dari sisi tabel. Nanti kan saya keluarkan tabelnya. Saya akan keluarkan dulu dari sisi present value ataupun discounting dari sisi formulasinya. Nah, itu untuk mencari nilai sekarang. Untuk mencari nilai yang akan datang, compounding, bahasa pasarnya, bahasa realnya, teman-teman akan mendengar future. Future sama-sama itu juga, kayak tadi saya katakan, proyeksi, estimation, forecasting, itu sama-sama aja, estimasi, proyeksi, perkiraan, gitu kan. Bahasa di pasar demikian, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada compounding. Compounding mencari nilai yang akan datang. Nah, value 1 sama dengan V0 ditambah dengan V0 1 dikali R sama dengan ini turunan. Langsung V0 dikali 1 ditambah R. Berikutnya value 2, value 1 dan seterusnya. Ini akhirnya kita turunkan formulasinya menjadi V0 1 ditambah R di pangkat 2, gitu ya. Ini ada satu contoh
soal si A menyimpan uang sebesar 1 juta per tahun untuk selama 3 tahun. Kemudian dari simpanan tadi dibayar bunga 10%. Berapa nilai A pada akhir tahun ketiga? Pada akhir tahun ketiga berarti kita berbicara yang akan datang, compounding, atau bahasa di pasar ada yang bilang future value ke depan. Nah, ini masuk ke compounding. Jika yang nomor 2, jika si B harus mengangsur pinjaman selama 6 tahun dengan nilai 1 juta per tahun, di mana tingkat bunga 10%, berapa sebenarnya pinjaman si B pada tahun ke-0? Tahun ke-0 ini tahun sekarang, berarti mencari nilai sekarang. Jadi ini soal yang saya aplikatif, biar mindset pola pikir teman-teman ini tahu, oh kalau nabung bagaimana ke depan terkait dengan PMDK, proyek masa depan keluarga, membangun rumah, renovasi, ataupun untuk biaya sekolah dan sebagainya, ataupun untuk biaya pernikahan. Itu. Jadi mindsetnya disitulah nilai waktu daripada uang. Ya. Nah, compounding kalau dilihat dari sisi formulasi, ya, formulasi ini value time sama dengan P0. Ini langsung dari formulasi, ini bagian dari compounding value interest factor. Tanpa anuitas, kalau ada A di sini anuitas, ini ada anuitas, jadi anuitas itu angsuran yang besaran waktunya per bulan ini selalu tetap ya. Itu anuitas. Tapi di sini langsung ke formulasi dari turunan ini, sehingga ada discounting ataupun compounding value dari sebuah anuitas tetap. Jadi present value sama dengan A 1 dibanding 1 ditambah R ditambah A anuitas di sini ya. 1 terusnya sesuai dengan time 0 gitu kan. Bukan time 0, sesuai dengan waktu yang dikehendaki. Nah, memang formulasi suatu hal yang gimana ya, kita mempelajari formulasi apalagi turunan-turunan biar lebih aplikatif langsung kepada contoh soal. Tapi ini kan akademisi, formulasinya harus saya jabarkan sesuai dengan buku pedoman ataupun apapun namanya. Tapi saat ini orang-orang apalagi mahasiswa zaman sekarang selalu pengen yang mudah. Jadi kalau misalkan marketing ini kalau dulu marketing ini jago-jago lah gitu kan ngitungnya, tapi sekarang ini sudah pakai tabel. Bapak mau pinjam berapa? Misalkan 20 juta, berapa lama? 5 tahun, udah lihat tabel, cepet gitu kan. Tapi sekarang langsung ke contoh soalnya lagi. Yang pertanyaan pertama, di mana sebelumnya ini si A akan menyimpan uang 10 juta per tahun, 1 juta per tahun untuk selama 3 tahun, kemudian dari simpanan tadi dibayar 10%, dapat nilai akhir. Nah, tahun ketiga. Ini dijawab, ini sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 10%, 3 dikurang 1, gitu kan. Terusnya sampai pada 0. Akhirnya kita tahu dari sini perkalian ini, hasil kali-kali ini 1 juta dikali ke sini, 1 juta langsung ke timenya 3 kurang 1, langsung akhirnya penjumlahan ini menjadi 3.310.000. Nah, kayak demikian ya. Yang pertanyaan kedua, gitu kan. Jika si B harus mengangsur pinjaman selama 6 tahun dengan nilai 1 juta per tahun, di mana tingkat bunga 10%, berapa sebenarnya pinjaman si B pada tahun ke-0? Berarti tahun sekarang. Jawabannya, gitu kan. Jawabannya di sini bisa dilihat 1 juta dengan formulasi dan akhirnya dikalikan ini ada ke angka-angka 0,909. Ini tabel. Tapi kalau mau dihitung boleh dihitung. Ini pakai kalkulator sains. Kalau dulu saya pakai Casio FX 3600. Tapi sekarang ini pakai tabel. Saya nanti lihatkan tabel ya. Tabel terkait dengan compounding, fraction interest factor, compounding value interest factor, ada juga compounding value interest factor anuitas, tapi di tabel nanti itu ada future, itu sama-sama aja ya. Nah, akhirnya ketahuanlah angka-angka ini. Ini hasil
hasil dari perkalian ini secara manual, tapi ini bisa dilihat dari sisi tabel. Nah, ini akhirnya kita tambahkan semuanya menjadi 1 juta dikali 4,352 sama dengan 4 juta sekian. Itulah jawabannya. Nah, ada pertanyaan nggak selama ini? Oke, boleh? Boleh, ya. Kenapa nilai bunga semakin tinggi, baik itu dari bunga pinjaman atau deposito, ketika nilai mata uang itu sudah ditetapkan? Oke, memang terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini, 10%, 10%, ini bunga, ya. Bunga yang diterapkan dikenakan oleh lembaga keuangan bank ataupun non bank. Kenapa selalu naik, gitu kan? Ingat bahwa naiknya ini ada regulasi dari pemerintah di bawah pegangannya kebijakannya moneter, ini dari sisi moneter oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menerapkan BI rate, acuan bunga yang harus diterapkan oleh bank dan non bank di Indonesia. Jadi nggak bisa melebihi, misalkan untuk deposito sekarang aja BI rate tuh saat ini 5,75%. Jadi teman-teman, kalau mau investasi, saya jadi ngomong literasi yang harus harus ngeh terkait sekarang ini. Teman-teman jangan sampai terbelenggu dengan investasi bodong. Misalkan punya 50 juta, dalam waktu 1 tahun menjadi 100 juta, itu dari mana dulu bunganya? Karena ada BI rate gitu kan. Logiknya nggak kena. Jadi harus tahu gitu ya. Logiknya nggak kena gitu kan. Itu investasi bodong. Itu ataupun dari pinjol, tapi yang pinjol yang legal ada, tapi ada yang ilegal juga. Ini biasanya menerapkan bunga yang rendah dengan syarat yang rendah. Hati-hati untuk mengetahui apakah ini legal atau tidak legal. Coba lihat di websitenya BI, Bank Indonesia, kalau sekarang OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya untuk mencari aunitas. Nah, ini dari sisi formulasi di sini bisa dilihat, tapi tetap ujungnya untuk present value sama dengan aunitas dikali present value interest factor anuitas ya. Jadi untuk tidak ini kita coba lihat tabelnya, tabel terkait yang tadi saya omongkan. Yang ini 0,9, ini 10%, terus berapa? 6 ya. Nah, ini bisa lihat tabel aja, tanpa ada kalkulasi gitu kan, dihitung. Di buku-buku handout manajemen keuangan, biasanya ada di lampiran mengenai tabel tersebut ya. Oke. Biar lebih jelas lagi, saya ambil lagi contoh mengenai contoh soal. Karena memang dari sisi nilai waktu daripada uang, kita berbicara formulasi, kita berbicara turunan-turunannya lebih aplikatif, praktisinya lebih ke contoh soal aja, biar ada gambaran. Oke? Nah, contoh yang berikutnya, berapa besarnya simpanan pada setiap akhir tahun sampai dengan akhir tahun kelima? Sampai dengan akhir tahun kelima. Jika pada tahun kelima Anda menerima 10 juta. Jadi kita target dulu. Saya mau ambil 50 juta. Di ujung berapa lama kekuatannya gitu kan. Misalkan di sini kita ulang ini. Berapa besarnya simpanan pada setiap akhir tahun sampai dengan akhir tahun kelima. Nah, jadi pada tahun kelima Anda menerima 10 juta. Nah, ini ngomong aunitas. Aunitas jadi simpanan ataupun pembayaran yang dilakukan sama gitu kan. Nah, ini dijawab dengan kondisi aunitas sama dengan ini mencari aunitas 10 juta dibagi dengan formulasi ini, akhirnya kita turun dengan tabel ada aunitasnya di sini mengenai present value interest factor aunitas tabelnya. Sehingga 10 juta ini ditambah semua, 10 juta dibagi dengan 6,1051 sama dengan sekian. 1.637.975 rupiah. Jadi harus menabung tiap tahunnya sebesar 1.637.975. 1.637.975 ribu.
untuk mencapai 10 juta di tahun ke-5. Ada gambaran kan? Kalau misalkan teman-teman ada target ke depan ataupun apa, sesuai dengan kemampuan sendiri. Apabila teman-teman punya gaji dan sebagainya. Bisa ngitung-ngitung. Oke? Nah, berikutnya, si B menerima pinjaman. Nah, jadi kalau si B menerima pinjaman, gitu, di sini bisa dilihat, diulangi lagi bacanya, si B menerima pinjaman dari bank sebesar 7 juta untuk jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga 7%. Pinjaman 7 juta untuk waktu 7 tahun, bunga 7%. Bank meminta si B untuk mencicil pokok dan bunga pinjaman dengan jumlah yang sama, yang akan mulai dibayar pada akhir tahun pertama. Berapa cicilan si B tahunnya? Nah, ingat ya, ini kita ngomong konvensional, bukan syariah ya. Oke. Nah, untuk mencari jawaban tersebut, 7 juta persen value dibagi dengan 1, dibagi 1 ditambah 7%, time pertama sampai ke 7. Akhirnya 7 juta dibagi 5,389. Ini di present value interest factor unitas. Ini di tabel. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi ya? Oke. Jadi kenapa kalau nilai uang itu selalu bertambah setiap waktu ke waktu? Oke. Itu berubah-ubah pasti. Karena apa? Karena ada inflasi. Inflasi ini terkait dengan perbandingan antara uang beredar dengan barang produksi. Ini ada salah dari sisi tidak ada keseimbangan terkait dengan ujungnya kepada penawaran dan permintaan. Ini keseimbangannya tidak ada. Nilai kepuasannya akan berbeda dari waktu ke waktu. Oke. Nah, untuk berikutnya untuk pembentukan bunga juga bisa dilihat secara dari tabel itu bisa dilihat bunga terkait dengan tadi melihat dari sisi tahun dan rate-nya. Tapi kita bisa melihat juga dari sisi bunganya berapa sih, gitu ya. Ya, dari nilainya bukan dari sisi bunganya. Ya. Oke. Nah, ini saya minta contoh soal dari sini, teman-teman bisa dicatat ini dan kerjakan di rumah. Oke. Dan jawabannya saya bisa ditulis gitu kan. Jawabannya dan minggu depan bisa dikumpul. Oke. Mungkin dari saya selesai untuk mata kuliah dan keuangan dengan topik nilai waktu daripada uang. Mudah-mudahan pembelajaran saya ini bermanfaat bagi saya sendiri ataupun dari teman-teman. Belum mengakhirinya, coba di absen dulu, oke? Ya, sambil absen saya tutup. Akhirul kalam, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.